Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, it's time for learning English. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Learning objectives. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi present perfect tense. Yang kedua, menggunakan present perfect tense dalam menyusun kalimat. Dan yang ketiga, menggunakan kata penghubung since dan for. Definition. Apakah present perfect tense itu? Present perfect tense merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini, serta kejadian yang baru saja selesai atau berakhir. Seperti contoh, mereka sudah tinggal di sini selama 3 tahun. Nah, jadi maksud kalimat ini adalah mereka tinggal di suatu tempat di masa yang lalu, namun sampai sekarang mereka masih tinggal di tempat itu. Contoh yang kedua, Doni sudah tidak bermain piano sejak tahun 2000. Jadi maksud kalimat ini adalah sejak tahun 2000 sampai saat ini Doni sudah tidak bermain piano lagi. Contoh yang ketiga, sudahkah kamu membaca Al-Quran? Maksud dari kalimat ini adalah menanyakan suatu informasi kepada seseorang apakah ia sudah selesai atau belum membaca Al-Quran. Vocabularies, kosakata. Berikut ini beberapa kosakata terkait materi present perfect tense. Ikuti ustazah cara pengucapannya ya. Auxiliary, kata penghubung. Complement, kata pelengkap. Since, sejak. For, selama. Haven't, belum. Hasn't, belum. Kita ulangi sekali lagi ya. Auxiliary, complement, since, for, haven't, hasn't. Sekarang kita masuk ke structure text atau susunan kalimat. Bentuk kalimat dalam present perfect tense terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk positif. Yang kedua, bentuk negatif, dan yang ketiga, bentuk interrogatif. Namun, sebelum ustazah jelaskan lebih lanjut bagaimana susunan teks dalam kalimat present perfect tense, simak dulu contoh dialog berikut ini. Have you finished your homework, Joe? Sudahkah kamu menyelesaikan PR kamu, Joe? No, I haven't. How about you? Tidak, belum. Bagaimana denganmu? I have finished it, but I haven't submitted it to our teacher. Saya sudah menyelesaikannya, tetapi saya belum menyerahkannya kepada guru kita. By the way, Mr. Bob can play guitar well. Ngomong-ngomong, Tuan Bob bisa bermain gitar dengan baik. He has played guitar for 15 years. Dia sudah bermain gitar selama 15 tahun. Dari contoh dialog tadi, terdapat beberapa kalimat present perfect tense. Yang pertama, I have finished it. Yang kedua, he has played guitar for 15 years. Yang ketiga, I haven't submitted it to our teacher. Yang keempat, have you finished your homework, Joe? Dan yang kelima, no, I haven't. Untuk kalimat I have finished it,
Dan he has played guitar for 15 years merupakan contoh kalimat positif. Dan kalimat I haven't submitted it to our teacher merupakan contoh kalimat negatif. Sedangkan kalimat have you finished your homework, Joe merupakan contoh kalimat interrogatif. Dan no, I haven't merupakan jawaban dari kalimat interrogatif. Selanjutnya, kita akan menentukan rumus dari 3 bentuk kalimat present perfect tense. Yang pertama, kita tentukan rumus atau formula kalimat positif. I have finished it. I merupakan subjek, have merupakan auxiliary atau kata penghubung, finish adalah kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, dan it merupakan complement atau pelengkap. Contoh kalimat kedua, he has played guitar for 15 years. He merupakan subjek, has merupakan auxiliary atau kata penghubung, played adalah verb 3 atau kata kerja ketiga, guitar for 15 years merupakan pelengkap atau complement. Jadi, dari 2 contoh kalimat ini, rumus kalimat positif present perfect tense adalah subject plus auxiliary have atau has plus verb 3 plus complement. Jadi, kata kerja yang digunakan untuk tenses present perfect tense adalah kata kerja bentuk ketiga. For more examples, they have lived here for 3 years. Mereka sudah tinggal di sini selama 3 tahun. She has worked in the bank since 2010. Dia sudah bekerja di bank sejak 2010. I have eaten my breakfast. Saya sudah makan sarapan saya. Bella has bought a new smartphone. Bella sudah membeli smartphone baru. Berikutnya, kita tentukan rumus atau formula untuk kalimat negatif. I haven't submitted it to our teacher. Kata I adalah subjek, kata haven't adalah auxiliary yang ditambah not, submitted adalah verb 3, it to our teacher adalah complement atau pelengkap. Nah, jadi perbedaan kalimat positif dan negatif adalah di kalimat negatif terdapat kata not setelah auxiliary. Dari contoh ini, rumus atau formulanya adalah subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus complement. Jadi perbedaannya dengan rumus kalimat positif adalah terdapat kata not, dan kata not ini posisinya setelah auxiliary have atau has. For more examples, they haven't lived here for 3 years. Mereka sudah tidak tinggal di sini selama 3 tahun. She hasn't worked in the bank since 2010. Dia sudah tidak bekerja di bank sejak 2010. I haven't eaten my breakfast. Saya belum makan sarapan saya. Bella hasn't bought a new smartphone. Bella belum membeli smartphone baru. Terakhir, formula kalimat interrogatif. Have you finished your homework, Joe? Have adalah auxiliary, you subject, finish verb 3, your homework, Joe adalah complement atau pelengkap.
dari kalimat ini. Adapun formula kalimat interrogatif present perfect tense adalah have atau has plus subject plus verb 3 plus complement, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Nah, pada kalimat interrogatif, posisi auxiliary have atau has dan subjek berpindah tempat. Kalau di kalimat positif dan negatif, subjek di awal kalimat, sedangkan di kalimat interrogatif, subjeknya setelah auxiliary have atau has. For more examples, have they lived here for 3 years? Sudahkah mereka tinggal di sini selama 3 tahun? Has she worked in the bank since 2010? Sudahkah dia bekerja di bank sejak tahun 2010? Have you eaten your breakfast? Sudahkah kamu makan sarapanmu? Has Bella bought a new smartphone? Sudahkah Bella membeli smartphone baru? Kalimat interrogatif atau kalimat tanya pastinya membutuhkan jawaban. Nah, selanjutnya Ustazah akan sampaikan short answers atau jawaban singkat untuk kalimat interrogatif. Simak terus penjelasannya ya. Inilah tabel short answers atau jawaban singkat untuk kalimat interrogatif tadi. Terdapat 2 jawaban, yaitu yes dan no. Untuk jawaban yes, auxiliary-nya have atau has. Sedangkan untuk jawaban no, auxiliary-nya ditambah not, seperti haven't dan hasn't. For examples, yes, I have atau no, I haven't. Yes, she has atau no, she hasn't. Yes, they have atau no, they haven't. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak Ustazah setelah menyimak penjelasan Ustazah tadi, silahkan kerjakan kuis berikut ini. Semoga anak-anak Ustazah bisa menyelesaikan kuis ini dengan benar ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak Ustazah semua bisa memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.